Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siap. Semangat. Masih. Coba tepuk semangat dulu ya sama-sama. Tepuk semangat. 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 Semangat semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum masuk belajar hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Anak-anak hari ini ada yang tidak hadir. Coba boleh tengok namanya ada yang tidak hadir. Tidak hadir semua. Alhamdulillah ya sekarang hadir ya. Kalau ini coba dilihat di tengok di sekitarnya sudah rapi belum? Ada sampah tidak di bawahnya di bawah mejanya? Sudah rapi ya? Sudah, Bu. Mudah-mudahan dengan kalian sudah hadir di sini, terus lingkungannya sudah rapi, menambah semangat ya untuk mempelajari materi hari ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang komitmen menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal serta budaya dalam masyarakat global. Nah, anak-anak sebelum berlanjut, ada yang masih ingat ya? Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang filosofi daerah ya, yang merupakan contoh dari kearifan lokal. Ada yang masih ingat nggak 6 filosofi itu apa aja dan apa maknanya? Tujuan pelajaran hari ini, tadi diharapkan mampu menjelaskan tantangan kelestarian budaya lokal di era digital dengan bahasa sendiri, kemudian merumuskan tindakan nyatanya yang dapat dilakukan sebagai pelajar untuk melestarikan tradisi atau bahasa daerah melalui kerja kelompok kecil. Nanti di akhir kita seperti biasa melakukan diskusi ya, diskusi kelompok, membahas tentang kelestarian budaya, tantangan dan dinamika global. Jadi sebelum itu kita akan menerangkan dulu sedikit yang mengulas tentang tantangan dan dinamika globalisasi. Jadi menganalisis pengaruh digitalisasi dan budaya global terhadap identitas bangsa Indonesia. Zaman penggunaan bahasa. Kalau tadi kan sudah disebutkan, Indonesia itu kaya dengan bahasa yang memiliki 711 bahasa daerah, namun banyak yang mengalami kemunduran kritis. Fenomena bahasa bisa gaul ya dan digitalisasi membuat remaja merasa bahasa daerah kurang keren. Jadi banyaknya penurunan jumlah pengguna aktif, dominasi bahasa asing di medsos, dan hilangnya identitas budaya lokal. Seperti itu. Sampai sana ada yang bertanyakan mengenai materi hari ini? Sudah cukup jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kalian diskusi kelompok ya. Nah, terus diskusi kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. Nah, tugasnya menganalisis dua dampak globalisasi dan merumuskan solusinya. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depannya semua kelompok seperti itu. Ada yang bertanyakan mengenai diskusi kelompoknya? Sudah jelas? Sudah. Nah, ibu akan membagikan dulu ya ininya, gambar diskusi kelompoknya. Nah, ini ada artikel tentang penggunaan bahasa. Sebelum ibu dibagikan dulu materinya, ada yang mencoba kita dengarkan dulu ya artikelnya. Ada yang mencoba membaca artikel ini? Coba boleh. Bahasa daerah dianggap perkembangan di tengah lingkungan tren global. Di era digital saat ini, penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan contoh bahasa seperti bahasa gaul atau bahasa semakin mendominasi percakapan sehari-hari remaja di media sosial maupun di dunia nyata. Sebaliknya, penggunaan bahasa daerah kian menurun. Banyak generasi muda merasa kurang kaya atau kesulitan saat harus berkomunikasi menggunakan bahasa daerah asal mereka. Jika tren ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan nyata, puluhan bahasa daerah di Indonesia terancam punah dalam beberapa dekade ke depan, membawa serta hilangnya identitas budaya lokal kita. Ya, terima kasih ya sudah membacakan artikelnya. Nah, sekarang ibu membagikan dulu ya materi yang harus dikerjakan. Kalian boleh melihat dari buku atau dari internet ya ininya, referensinya. Berarti ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, dan 4 ya.
Nah sekarang kalian coba diskusikan bersama-sama. Ini kasih waktunya 15 menit untuk kerjaannya. Nomor 4 bagaimana? Yang mau ditanyakan? Tinggal ini aja dicari di internet ya. Yang aku diskusinya ya. Supaya solusi diminta ya, cukup 2 aja. Yang gampang-gampang aja yang sekali di rumah, sekolah. Kalau dari ini kelompok 2 ditanyakan. Tanyakan nggak? Gimana? Bagaimana? Mengapa bahasa daerah bisa? Oh, jadi mengapa bahasa daerah bisa punah? Bahasa daerah itu bisa terancam punah karena saat ini yang generasi muda sering menggunakan bahasa Jawa, jadi malu gitu untuk menggunakan bahasa daerah. Seperti kita saya ke Sunda, saya berusaha ya, jadi berkurang gitu. Padahal dengan kita menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari berarti sudah ikut melestarikan budaya bahasa. Ada lagi? Apa yang bisa dilakukan generasi muda? Nah, kalau kedua bisa dengan cara membiasakan menggunakan tadi ya bahasa daerahnya di rumah, di sekolah, atau di masa kita. Selain itu bahasa daerah juga bisa dilestarikan di medsos, melalui kegiatan budaya, menunjukkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Jelas? Jelas ya? Nah, tadi yang tinggal di bawah dampaknya, diskusinya. Gue udah tadi pakai. Ini ada. Ada lagi contohnya, ya, ini aja ya. Jelas kelompok 2? Satu. Nah, coba dari kelompok 3 nih dari tadi udah kami banget. Udah sampai mana pengerjaan tugasnya kelompoknya? Sudah, mau beres? Mantap. Coba kami ada yang kan nggak? Ini jelas ya? Ini ya. Kami nanti ngobrolnya mas, sekarang fokus dulu diskusi, jangan yang ngobrol. Ini kan ada pakai yang dibaca dulu. Ini belum ada yang contohnya. Ya, ditambahin contohnya juga. Kamu silakan. Apa dampaknya jika bahasa daerah hilang? Kalau bahasa daerah hilang, maka identitas budaya daerah juga akan hilang ya. Jadi bahasa daerah itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga bagian dari warisan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah. Misalkan di sini daerahnya biasanya kita apa? Sunda yang Sundanya. Kita kalau misalkan sama kalau dimain nggak usah bahasa daerah di belakang aja biasanya. Seperti itu. Dan lagi nggak kelompok 3? Mengapa banyak media sekarang suka menggunakan bahasa gaul dibanding dengan bisa karena bahasa gaul dan lebih modern, jadi asal rasa bangga gitu, saking kita tinggi gitu menggunakan bahasa gitu. Padahal ada juga karena merasa malu bisa menggunakan bahasa gitu. Misalkan contohnya seperti kita bicara dengan teman, sebagian kalian lebih suka memakai bahasa campuran atau bahasa gaul daripada menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Dan kita tidak menutup yang untuk juga dengan belajar dengan bahasa lain, tapi tidak lupa juga dengan bahasa daerah kita seperti itu. Karena bahasa daerah juga tidak akan mengurangi sama diri kita, justru dengan kita menggunakan bahasa daerah sehari-hari menunjukkan rasa bangga pada diri sendiri. Dan jelas? Berarti ini tinggal ini ya. Kami fokus ya. Ibu udah semuanya? Udah. Ya. Nah kalau sudah, kita presentasi ya. Mulai dari kelompok 1, sekarang kelompok 1 ke depan. Biar tambah semangat, tangan semuanya. Kelompok 1.
dari Sarah ya. Saya perkenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengucapkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti dan teman saya ada Marsha dan Najwa. Selanjutnya, tadi Ibu sangat setuju ya bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai hiburan ya, tapi juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan pelestarian bahasa daerah. Selain itu, kebiasaan sederhana seperti menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah atau keluarga juga dapat membantu menjaga keberadaan bahasa daerah tidak hilang, gitu ya. Nah, dari itu tadi yang ada yang bertanya dari kelompok 2 sama kelompok 4 tadi kita juga belajar bahwa pelestarian bahasa daerah membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, baik dari keluarga, pihak sekolah, terus pihak dari masyarakat juga. Jadi sebagai pelajar, mari kita mulai bangga menggunakan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Seperti itu. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah datang memaparkan hasil diskusinya. Kita tepuk tangan sama-sama. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak hasil diskusi dari setiap kelompok, dapat kita pahami bahwa bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul memang semakin berkembang ya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah yang menjadi warisan dari nenek moyang kita. Gitu. Terus tadi dari hasil diskusi kita mengetahui bahwa menurunnya bahasa daerah dapat menyebabkan mudahnya identitas budaya lokal. Namun tadi ya dari semua pemaparan diskusi kelompoknya sudah memberikan berbagai solusi yang baik seperti apa membiasakan menggunakan bahasa daerah di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, serta melestarikan melalui media sosial seperti membuat konten seperti itu, terus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Nah, Ibu harap ya setelah kalian mempelajari hari ini, jadi tidak hanya memahami dampaknya saja dari ini ya, dampak globalisasi, tetapi jadi memiliki kesadaran untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Mulailah dari hal kecil seperti menggunakan bahasa daerah dengan keluarga, teman, di lingkungan sekolah, di rumah, masyarakat. Karena dengan kita menjaga bahasa daerah, berarti ikut menjaga budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Budaya adalah jati diri. Dengan kita menjaganya, bukan sekedar bersejarah, tapi bentuk komitmen kita bagi bangsa depan, bagi masa depan bangsa. Gitu ya. Nah, anak-anak, semoga dengan kita belajar menjaga kearifan tradisi budaya global melalui tadi yang bahasa daerah, semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita sampai di sini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena materi tentang menjaga tradisi kearifan lokal budaya sudah beres, sudah selesai kita bahas ya. Nah, untuk depan kita ada kuis ya. Siap? Siap. Akan melakukan diskusi barusan. Nah, pertemuan selanjutnya kita kuis ya. Boleh untuk memudahkan nanti yang punya HP di bawah HP-nya, nanti kita kuisnya melalui HP. Nah, untuk materinya boleh kalian lihat dari buku paket ya tentang materi menjaga tradisi budaya dan kearifan lokal, atau dari internet juga seperti itu. Nah, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Jelas? Ya. Terima kasih ya atas partisipasi aktifnya hari ini, sudah berdiskusi semua kelompok ke depan memaparkan diskusinya. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.